Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Wafatnya pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus, tepat setelah perayaan Paskah, membuat sede vacante atau takhta lowong. Karena itu saatnya para kardinal untuk memilih pemimpin yang baru, pemimpin Gereja Katolik seluruh dunia. Bagaimana tahapan pemilihan paus itu dilakukan? Saya Yohanes Drianto, dosen hukum gereja, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan. Pertama-tama harus dipastikan bahwa takhta lowong. Ke takhta lowong itu bisa terjadi dua hal. Satu, karena memang paus meninggal atau paus mengundurkan diri. Dua kemungkinan itu membuat takhta lowong. Selanjutnya, ketika paus meninggal, maka dilakukan ritus seputar jenazah. Disebutnya 9 hari berturut-turut dan sebagainya. Saya tidak akan berbicara soal itu persisnya. Tapi kemudian dilakukan pemakaman. Setelah pemakaman, kemudian dilakukan umumnya adalah persiapan untuk konklav. Nah, biasanya konklav itu dilakukan setelah 15 hari setelah paus meninggal. Dan kalau ada berbagai hal yang perlu disiapkan dan memang masih memerlukan waktu, maka umumnya diberi waktu sampai hari ke-20 setelah paus meninggal. Pada saat itulah dimulai dilakukan konklav. Konklav itu sebenarnya berasal dari kata conclavis, cum clavis, yang artinya adalah dengan kunci, karena memang para kardinal diminta untuk masuk suatu tempat dan tempat itu kemudian dikunci dan baru kemudian dibuka setelah mereka dapat memilih seorang yang diharapkan. Dulu ada 3 cara. Cara pertama adalah per acclamationem atau lewat aklamasi. Dan kemudian yang kedua adalah per compromissum. Mungkin kalau bahasa kita sekarang adalah dengan cara memilih formatur. Dari mereka itulah yang memilih paus. Dan kemudian cara ketiga adalah pemilihan rahasia. Oleh Benediktus yang pertama dan kedua dihapus. Dan sekarang yang dipakai hanyalah pemilihan rahasia itu. Dan caranya serta tahapannya, mereka tentu saja berkumpul di suatu tempat. Kemudian pertama-tama jelas dilakukan berbagai sumpah sehingga mereka betul-betul lepas dari berbagai kepentingan. Kemudian dilanjutkan dengan 2 orang yang disebut ecclesiastici, yaitu orang yang mengerti gereja. Mereka itu melakukan apa yang namanya meditasi. Meditasi pertama dan nanti meditasi kedua. Setelah itu baru dilakukan yang namanya pemilihan. Aturan yang digunakan tentu saja konstitusi apostolik yang berlaku. Maka ketika para kardinal sudah hadir di Roma, pertama kali yang diberikan adalah aturan atau norma itu. Kemudian siapa saja yang punya hak memilih adalah para kardinal yang usianya belum 80 tahun ketika Bapak Paus meninggal. Dan mereka itu berjumlah kira-kira 120. Jadi kira-kira ya, sehingga Bapak Paus itu setiap saat harus berpikir kalau seandainya meninggal, kira-kira kardinal yang berusia belum 80 tahun diharapkan berjumlah kira-kira 120 kardinal.
Mereka setelah itu tentu saja diberitahukan dan diberi kesempatan untuk saling mengenal. Kemudian setelah nanti tiba waktunya, mereka memasuki Kapel Sixtina, namanya Kapel Sixtina. Disitulah mereka mengadakan pemilihan itu. Jadi sekali lagi, peserta yang memilih adalah kardinal yang usianya belum 80 tahun ketika Bapak Paus meninggal. Dan memang ada pula sebenarnya saudara-saudara kardinal yang kalaupun belum berusia 80 tahun, ternyata ada juga yang tidak ikut konklav karena alasan lain. Yang alasan legitim itu umpamanya karena sakit. Karena yang digantikan adalah Petrus, maka baik kalau melihat siapakah Petrus itu. Kenapa Petrus itu dipilih? Bukan Yakobus umpamanya rasul tertua, bukan Yohanes yang dikatakan terkasih oleh Yesus, atau Matius yang mengerti keuangan. Tetapi kenapa Petrus yang dipilih? Karena Petruslah yang mempunyai iman personal mengenai siapa Yesus. Tentu saja murid yang lain mempunyainya juga, tetapi Petrus seolah menunjukkan bahwa dialah yang mewakili mereka dengan berkata, "Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup." Itulah yang namanya iman personal. Jadi saya melihatnya Petrus mempunyai iman personal mengenai Yesus itu. Dan lebih daripada itu, nantinya ketika Yesus menampakkan diri, Yesus juga menemui Petrus dan kemudian bertanya sampai 3 kali. Pertanyaan itu, "Petrus, apakah engkau mencintai aku lebih dari semuanya ini?" Jadi menurut saya kriteria untuk dapat menjadi paus kalau ingin disamakan dengan Petrus adalah selain punya iman personal, juga mempunyai cinta yang melebihi dari semuanya terhadap Yesus. Terlepas dari semuanya itu, dia adalah nantinya pemimpin seluruh gereja Katolik yang mempunyai tujuan utama keselamatan. Itulah yang ditulis dalam kitab hukum kanon terakhir, bahwa keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi. Mengenai siapa yang dapat dipilih, tentu saja adalah satu, para kardinal yang ada dalam konklav itu. Tetapi juga dimungkinkan orang lain di luar konklav itu. Bahkan secara tidak langsung oleh kitab hukum kanonik dinyatakan di sana demikian. Seandainya yang terpilih itu belum bermeteraikan uskup, maka ia lebih dahulu ditahbiskan. Siapa yang menahbiskan? Biasanya kardinal dekan, atau kalau kardinal dekan berhalangan oleh subdekan, kardinal subdekannya. Nah, mengapa perlu demikian? Karena ketika seorang yang terpilih itu menyatakan ia menerima pemilihan itu, dan ketika itu ia sudah ditahbiskan uskup, pada saat itulah ia mempunyai kuasa penuh dan tertinggi dalam gereja Katolik. Apakah ada kemungkinan orang Indonesia yang terpilih untuk menjadi paus? Tentu saja mungkin, karena memang yang mungkin dipilih bukan hanya yang ada dalam konklav, tapi bahkan di luar konklav. Bahkan dikatakan yang belum ditahbiskan uskup pun ada kemungkinan terpilih. Hal ini pastilah dilandasi karena keyakinan Roh Kudus berhembus kemanapun ia mau. Tentu saja siapa yang terpilih sepertinya seharusnya
dikenal oleh para kardinal pemilih. Hal inilah yang barangkali sedikit mengurangi kemungkinan itu. Tetapi yang jelas, karena ada saat sebelum katakanlah konklav, mereka juga ada upaya saling mengenal satu sama lain, maka kemungkinan selalu ada. Siapa tahu Roh Kudus memang menghendaki paus dari Asia, terutama dari Indonesia, siapa tahu begitu ya. Jadi kalaupun barangkali sekarang tidak, mungkin suatu saat akan terjadi. Dahulu mereka para kardinal dimasukkan ke suatu tempat, baru kemudian orang-orang di luar mulai berdoa. Ketika asap hitam itu yang keluar, pertanda belum terpilih. Maka diharapkan dan diminta kepada umat Allah agar berdoa kepada Tuhan, sehingga betul-betul Roh Kudus menjiwai para kardinal dalam memilih seorang pemimpin. Harapan kita semua atau harapan saya pribadi sebagai umat Katolik, tentu saja semoga Roh Kudus betul-betul berkarya lewat para Bapak Kardinal. Dengan demikian akan terpilih seorang pemimpin sesuai dengan yang dikehendaki Yesus sendiri dalam gerejanya.